Pertanyaannya, mengapa mata saya sering terasa mengganjal setelah melihat layar terlalu lama, padahal tidak ada benda yang masuk? Oke, buat Alfian Rois mungkin tadi udah saya jelaskan ini ya. Mata mengganjal, mata perih itu kondisi-kondisi apa, minta mata itu istirahat. Aku udah lelah nih disuruh liatin laptop aja. Jadi untuk mengatakannya itu dia tuh kondisinya seperti mata mengganjal, perih, bisa pusing, bisa mual seperti muntah tadi, seperti saya bilang tadi itu kondisi-kondisi mata lelah. Indikasinya itu tadi, istirahatkan aja dulu matanya. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya ini dari Rani Nisrina, Universitas Tarumanegara. Pertanyaannya, Dok, kan tingkat kecerahan layar berpengaruh untuk penglihatan. Jadi sebaiknya layarnya cerah atau redup, Dok? Oh, kalau untuk layar cerah sama itunya kan kita bisa setel sendiri kondisinya. Bila mata kita terlalu silau untuk kecerahan itu bisa diatur kan. Kemudian kalau untuk redup ya jangan redup banget. Maka tadi itu kan tips menjaga itu disesuaikan cahaya yang masuk itu saat kita bekerja pada laptop. Diusahakan memang tempatnya itu tempat yang cahaya terang, cahayanya cukup. Kalau redup kena ke laptop, sinar dari laptop itu kan menghantam mata kita lebih dari 2 kali, di sementara mata kita bekerja untuk mencatat, melihat atau melinikan ya kan, ditambah lagi dengan cahaya laptop itu sendiri kan, jadi buat ini kita tambah berat mata kita bekerja. Jadi disesuaikan aja cahayanya untuk mana yang rasanya enak di mata kita, mau redup atau mau apa disesuaikan. Tapi saya anjurkan emang kalau pakai laptop itu bekerja itu inilah cahayanya harus cukup gitu. Itu aja. Oke. Selanjutnya ini dari Ayu Wulandari dari Universitas Setiabudi. Izin bertanya, Dok, untuk merilekskan mata, banyak orang menyarankan untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau. Apakah ada hubungannya, Dok? Memang sih ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kalau merilekskan mata tuh ada yang mesti melihat tuh yang hijau-hijau gitu kan. Ada juga yang warna biru-biru gitu. Tapi istilahnya ini saya agak nyelenehkan sedikit itu kan kalau shopping window gitu melihatnya itu kemana gitu kan shopping window itu kan untuk belanja itu ya. Nah, jadi memang pada warna-warna itu dia memiliki berbeda-beda itunya intensitas derajat pengaruhnya ke mata kita. Memang kalau untuk melihat yang setelah melihat di laptop itu kan cahayanya terang gitu kan, putih. Kalau background dari semua kertas itu kan putih, begitu hitam-hitam ininya kan tulisannya. Melihat ke hijau dia langsung terjadi perubahan itu tadi intensitas yang masuk ke dalam sel retina kita. Bisa juga ini disarankan memang melihat yang hijau-hijau. Kalau rasanya baik ya nggak apa-apa, silakan aja. Itu semua tergantung kita kok, matanya itu gimana gitu. Nanti kalau nggak ada yang hijau-hijau, yang dilihat apa? Kan jadi bingung. Itu aja. Kalau memang bisa yang hijau-hijau nggak apa-apa itu. Memang saya pernah itu mendengar, kalau terlalu mata lo lihatlah yang hijau-hijau gitu kan. Atau yang biru-biru yang intensitas cahaya ataupun masuknya ke sel retina itu berbeda-beda memang. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Selanjutnya dikatakannya pada saat pandemi ini kita lebih banyak menggunakan laptop sehingga kemungkinan strabismus bisa terjadi, Dok. Apakah bisa dicegah? Bagaimana cara mencegahnya? Dan bila terkena strabismus, apakah bisa diobati? Nah, ini mungkin saya bisa jawab, moderator. Strabismus itu dengan kata lain adalah juling, ya kan? Juling itu bola matanya tidak pada tempat yang normal. Kita kan kalau mata normal itu kan bola mata kita yang hitam itu dia pada posisi di tengah.
juling itu bisa disebabkan atau strabismus itu bisa disebabkan adanya mungkin gangguan pada itunya, otot-otot yang tadi, otot yang sebelah kiri, sebelah kanan atau atas bawah yang memposisikan bola mata itu di tengahnya, gitu kan, di tengah dari area mata kita ini. Kemudian kalau pada pemakaian pemakaian laptop pada saat pandemi ini tidak mempengaruhi, bisa terjadi strabismus ataupun mata juling, tidak. Malah pada pemakaian laptop ini sering kita mengalami gangguan astenopia ya, mata lelah gitu kan. Nah, kemudian bisa diobati, bisa diobati. Mungkin kalau saya sendiri sih tidak begitu kompeten untuk mengatakan, tapi itu bisa dioperasi ataupun dilihat dari kondisinya, derajat strabismusnya itu gimana, itu bisa diatasi. Tapi kalau udah terlalu ini kali mungkin dia susah untuk diatasi. Itu strabismus itu mata juling yang dimaksud itu. Nah, itu aja, makasih. Oke, udah terjawab ya Mbak Siska. Kita ke pertanyaan yang Velia ya dok. Ini namanya Velia Rofiko Tunisa dari Universitas Terbuka Pekanbaru. Pertanyaannya, saya memiliki mata minus dan pada era pandemi ini kerap kali menggunakan gadget dengan komputer dengan waktu yang lama. Apakah baiknya saya tetap menggunakan kacamata atau tidak? Kadang dengan menggunakan kacamata justru mata saya terasa perih dan pegal. Mungkin bisa langsung dijawab. Ini Velia tadi bilang kan dia mata minus. Mata minus itu kan rabun jauh. Sementara kalau kita pakai komputer itu kan rata-rata sekitar 50 cm itu ya, jarak normal untuk memakai ini. Maka kalau kita pakai kacamata minus dalam pakai kondisi kita bekerja di laptop emang sakit. Saya sebenarnya ini pribadi pakai. Oke, terima kasih. Kalau operasi laser itu bisa menjadi pilihan untuk pengobatan pada mata minus gitu. Nah, namun jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk operasi laser itu. Di samping operasi laser itu kan memiliki efek samping gitu kan. Kalau dia memang terlalu tinggi, minusnya itu memang dia diindikasikan untuk mata laser, operasi laser namanya itu, atau laser gitu ya. Namun ada beberapa resikonya, bisa jadi mata itu kering habis operasi laser, kemudian silau, terus mata itu seperti melihat cahaya, terutama di lingkungan remang-remang, penglihatan buram, dan ada iritasi ringan. Iritasi ringan itu ditandai dengan gejala mata itu hiperamis warna merah gitu kan. Kalau pada yang minus ini tadi, dari kebiasaan kita membaca, kebiasaan kita tidak memakai kacamata itu bagaimana. Namun kalau indikasinya laser itu mungkin yang udah berat minusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Risma Ira dari Universitas Setiabudi. Pertanyaannya mengenai mata minus, apakah mata minus dapat mempengaruhi proses persalinan secara normal? Terima kasih. Proses persalinan normal itu kan melalui pervaginam. Ya. Mata minus itu diindikasikan memang dia harus tidak memakai kacamata sehingga dipakai soft lens gitu kan, kontak lensa kan. Itu kontak lensa itu harus lebih diperhatikan masalah hygiene-nya itu, kebersihan dari lensa mata, kontak lensnya itu. Karena dia kan dipakai itu kan dicopot-copot itu kan. Bila tidur dicopot enggak atau gimana. Nah, itu memang mempengaruhi kalau dia memakai laptop atau kerja itu memakai komputer. Jadi saya sarankan memang dia harus lebih ini juga itu
lebih memperhatikan hygiene-nya kontak lensnya itu. Kemudian itu dia tadi, asupan makanan itu yang paling utama untuk menjaga kesehatan mata, terutama pada usia-usia yang masih kuliah. Kemudian juga kalau dia terlebih lagi kita yang memakai kacamata itu kontak, apalagi terutama minus itu itu asupan makanan dan terutama apa ya dibilangnya, maksudnya gini, cara atau kebiasaan kita terhadap mata kita. Bila mata kita itu udah lelah, ya diistirahatkanlah, nggak usah dipaksa kali. Terlebih lagi kalau udah mau nonton itu ya, nonton drama Korea biasanya itu ya kan, terus ngotot gitu kan, padahal tuh mata udah sakit atau apa gitu, ya kita istirahatkan aja lah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi begitu ya Mbak Sukma Rahayu. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Violanita Putri dari Universitas Diabudi. Pertanyaannya, mengapa saat belajar online mata saya mulai perih, namun lama-kelamaan saya ikut pusing dok? Apakah ada hubungannya? Mungkin bisa langsung dijawab. Maksudnya hubungannya apa? Hubungan dengan mata lelah tadi ya biasanya ya? Matanya ya, perih. Matanya itu kan karena udah kelelahan, seperti yang tadi pertama pertanyaannya itu, mata keluarnya kan seperti itu, perih. Lama-kelamaan pasti pusing dong. Pusing itu karena apa? Saraf yang mempersarafi mata tadi yang seperti di anatomi kan ada yang saraf optik itu kan. Itu dia kan tegang jadinya, tegang untuk memposisikan si mata tetap bekerja secara optimal. Jadi larinya ke kepala. Makanya kalau udah seperti itu kondisi, istirahatkanlah dulu mata dan istirahatkan terutama laptopnya biar mata itu pun beristirahat gitu. Mata ini sensitif kalau untuk banyak hal, terutama cahaya, karena mata itu kita bisa melihat sebuah objek itu karena adanya pantulan cahaya. Permata dari Universitas Abdurrab. Pertanyaannya, saat menatap layar terlalu lama, saya terlalu capek memandangnya hingga saya memandangnya sambil tiduran. Apakah ada pengaruhnya dok pada mata saya? Jadi melihat layar sambil tiduran gitu dok. Oh iya, makasih. Ada itu fakta ya, fakta bahwasanya bukan fakta, maksud saya mitos ya, mitos pada ini mengatakan bahwa kalau tidur sambil kalau membaca sambil berbahaya gitu kan, menambah kelelahan mata gitu kan. Kalau misalnya terlalu lelah dengan posisi tidur, membaca sambil tiduran sebenarnya tidak mempengaruhi pada kondisi matanya, tetapi mungkin bisa mempengaruhi dengan fungsi refraksi matanya. Bisa orang-orang yang sudah memiliki mata minus, memakai kacamata minus dengan kondisi membaca rebahan ataupun miring, mungkin dia akan berat minusnya itu sendiri, sehingga dimitaskan kan membaca sambil tidur. Kalau untuk itu dia tidak berpengaruh. Tapi kalau mungkin untuk refraksi matanya itu, jadi saya sarankan memang benar membaca itu adalah duduk gitu kan. Oke, gitu aja. Makasih. Oke. Mungkin gini, apakah tidak terlintas gitu kan? Kapan kita memeriksa mata ke dokter mata? Bisa saya ini kan sampaikan saat kita memeriksa mata itu ya, bila ada anak itu yang lahir dengan BBLR, kalau bisa disebutkan berat bayi lahir rendah di bawah 2,4. Normal itu kan bayi kan 2,5 sampai 3,5 itu normal, di bawah itu diindikasikan periksalah matanya. Kemudian bentuk mata ataupun gerakan bola mata itu tidak sesuai, bisa matanya sebelah agak kecil ataupun yang kanan tuh agak juling tuh strabismus gitu kan. Kemudian tidak ada fiksasi mata setelah 4 bulan, kemudian mata suka merah, kalau orang apa bilang lodokan gitu ya, ataupun berair kan. Kemudian ini mata seperti mata kucing. Kalau mata kucing itu sebenarnya harus lebih diwaspadai loh, karena mata kucing itu
tanda awal adanya dicuriga adanya retinoblastoma ataupun tumor ganas pada sel-sel sel-sel primer retinanya. Mata kucing itu kan agak di tengahnya itu dia agak apa deh gitu kan, agak apa namanya dia, seperti ada cahaya gitu kan. Nah, kemudian kalau anak itu tidak respon dipanggil atau sering tersandung ataupun nilai pelajarannya turun. Kalau dia tidak respon dipanggil ataupun tidak suka tersandung pas dia gerakan jalan itu, ya itu dicurigai dia itu adanya ini kan apa namanya itu, gangguan penglihatan mata gitu kan. Kemudian begitu juga dengan nilai-nilai pelajaran yang turun. Bisa juga si anak itu udah kena kena kondisi mata minus. Terima kasih. Baik, terima kasih dok.